Dulu lagi sekolah kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Padahal tadinya sehat-sehat ya waktu sekolah. Sehat, alhamdulillah Bu. Pinter ngaji, sekolah, sampai sekarang juga kalau hafal-hafalan ngaji terus ngeliat Al-Quran masih bisa baca dia Bu. Terus pelajaran-pelajarannya masih ingat semua Bu. Kalau ingetan-ingetan dia kuat Bu. Cuma nggak tahu, orang kan orangnya diem, nggak tahu entah itu di sekolahnya, entah itu di apanya, entah itu di keluarga kitanya mungkin dia ada unek-unek tapi nggak diomongin, ya nggak tahu. Itu soalnya dia nggak pernah cerita Nggak kalau mau ada cerita. apa-apa. Kalau ada apa-apa cerita. Itu kan sudah tangki tergandengan apa tanya. Jadi saya berak di mana bingung, kalau ini nyampe airnya sampai banyak kalinya luar itu nggak jalan, nggak boleh. Ini nggak nyambungnya banget kan? Tuh ngomong kamu nggak nyambung. Bayunya nggak di WC itu kenapa? Kan ada tempatnya. Ya takut disedot truk tangki air, takut ngefabrik. Jadi halusinasinya tinggi ya. Masa sampai truk tangki segala. Nih, Pupnya sampai tangki-tangkian. enggak, itu kalau kepenuhan WC-nya baru disedot pakai truk tangki. Takutnya Tapi kan enggak disedot dari kitanya. Jadi yang disedot WC-nya, bukan kitanya. Jadi nggak usah ketakutan. Kenapa dulu? Emang kenapa awalnya? Gitu doang. Ketakutan pikirannya WC-nya kepenuhan. Terus disedot pakai truk tangki. Nggak ada. Karena manusia kalau BAB itu harusnya di tempat yang disediakan, ya. Jadi di WC, di klosetnya, ya. Nggak boleh sembarangan, ya. Jadi jangan takut, ya. Jangan takut karena nggak ada. Itu cuman halusinasi. Buang ketakutan itu. Buang halusinasi, ya. Jadi sekarang saya nanya, kalau BAB di mana? Di WC, pinter. Nah, kalau ke WC boleh di WC sini, boleh di WC sana ya. Nih, ini WC-nya tahu kan? Nah, kalau enggak di sana di ujung. Iya, di ujung sana. Nanti ditunjukin di sana ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Iya, kan cantik. Siapa namanya tadi? Hari Wahyu Setia Yuni. Jadi Neng Yuni, ya. Sekarang umurnya berapa tahun? 34 tahun atau 35 tahun atau 36 tahun. Oh gitu. Emang lahirnya tahun berapa? 1984. Bener ya. 40 tahun. Anak keberapa? 3. Anak ketiga. Bener juga Bu. Ibu namanya siapa? Saya Romi. Seroni. Umurnya sekarang berapa tahun ibunya? 60 lebih. Oh 60 lebih. Terus kalau bapak? Meninggal. Udah meninggal. Kalau saudara namanya siapa? Yang cuma adik ini yang mau ngopeni aku sama satu. Oh gitu. Bersyukur masih ada adik yang mengopeni ya, yang ngerawat. Iya. Tapi kita juga harus bersyukur sama Allah dikasih badan sehat. Nah, kalau Yuni ya. Kalau Yuni badan kan sehat, badannya gemuk banget. Cuman ada pikiran Yuni yang sakit. Kalau orang yang pikirannya sakit apa? Sakit kejiwaan. Nah, kemarin dibawa ke rumah sakit jiwa karena apa coba? Karena tainya di baju dikucuk-kucuk kayak kaki pakai air, tembus tembok belakang hutang. Karena Yuninya sakit kejiwaan, ya. Karena Yuni sakit kejiwaan, mungkin dulu-dulunya ada sesuatu yang bikin ganjalan di hati Yuni, ya. Jadi kalau ada apa-apa curhat. Nanti kalau umpamanya nih adik nggak ada, ibu nggak ada, bapak tuh nggak ada, mau curhat nggak apa-apa. Ada masalah apa dulunya diingat-ingat. Oh iya, saya punya masalah ini yang saya pendam. Nanti bilang ke mama ya, panggil mama ya. Jadi bilang aja kalau ada masalah. Minum air dikunci. Nggak minum air, minum teh pahit nggak dikunci. Kalau pengen minum ngambil di dapur, nggak dikunci, ya. Dia biasanya minumnya air bak, air kamar mandi. Jangan, kan ada air di galon, ada air minum di galon. Jadi
Kalau minumnya air di galon ya, ambil air di situ. Kalau air keran kotor ya, kan belum mateng. Jadi ada bakterinya ya. Iya, ininya mah padahal udah pulang dari rumah sakit ya. Tapi kejiwaannya masih ngelanturnya masih banyak. Terus ya pinter juga bohongnya, pinter actingnya juga ya. Pinter bohongnya dia, Bu. Nggak boleh suka marah-marah ya. Kita bersyukur dikasih badan sehat ya. Banyak loh orang-orang di luaran sana yang badannya nggak lengkap. Neng badannya lengkap, badannya sehat ya. Jadi nggak boleh marah-marah. Kita selalu sabar dan bersyukur ya. Mau kan tinggal di sini? Mau. Nih mau nanya nih, dulu di sekolah punya teman akrab siapa? Lulus SMA kelas 2 semester 1. Kelas 2 semester 1. Namanya siapa? Temen deketnya. Dia pintar tapi aku nggak mau nyopot, keluar aja. Dia pinter. Oh, berarti dia punya temen yang pinter. Minder. Kamu juga pinter, kenapa mesti minder? Ya biarpun nggak nyontek, nggak apa-apa, itu bagus. Jadi kita bisa mengerjakan dari pikiran kita sendiri. Ya. Prestasi sekolah juga nggak terlalu jelek banget. Lumayan deh. Jadi keinginannya pengen pinter. Iya. Pengen pinter. Ranking 6 aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kita dikasih keterbatasan dari cara pikir kita. Kan orang itu ada yang dilahirkan pinter dengan cara apa? Dengan cara belajar gitu loh. Semua orang juga harus belajar, tapi belajarnya jangan melampaui batas. Takut nggak kuat. Dulu keinginannya pengen ranking 1 aja. 6. Punya keinginan pengen ranking 1 nggak? Enggak. Oh, ranking 6 juga udah bagus kok. Iya. Punya cowok enggak dulu? Nggak punya? Udah nganten udah cerai. Hah? Udah nganten udah cerai. Udah nganten udah cerai. Oh, Sempet dinikahin sama orang tua, Bu. Takutnya pendem pengen nikah gitu, terus sama orang tua dinikahin sama orang Jawa. Kan kita emang keturunan orang Jawa, sono Jawa Timur gitu. Oh gitu. Nikah di Jawa Timur sono. Suaminya juga orang sono. Nah terus dibawalah ke sini ngikut gitu. Berapa lama lah, karena ininya juga menggunting-guntingin bajunya si suami, terus marah-marah juga. Nah akhirnya suaminya pergi, nyampe sekarang nggak tahu kemana. Jadi dia masih keinget juga namanya suaminya Jumani. Kadang ditanyain Jumani kemana, masih hidup apa enggak gitu kan. Ya udah, nggak usah dipikirin kalau memang suaminya nggak ada. Berarti emang suami juga nggak salah, nggak usah nyalahin suami. Mungkin itu udah takdir ya. Karena mungkin ngadepin Yuni yang suka marah-marah, gunting-gunting, nggak tahan, nggak kuat. Akhirnya Yuninya ditinggalin. Jadi yang sabar, yang ikhlas ya. Doain aja suaminya supaya sehat dimanapun dia berada ya. Tapi nggak usah dipikirin. Emang dijodohin sih, Bu. Kan orang tua pikirannya takut pengen nikah gitu ya udah dijodohin. Bukan pilihannya dia, bukan. Iya. Waktu di SMA-nya nggak ada cowok idaman gitu yang disuka. Itu juga sudah sah. Pas hiburannya bisa jadi gerak jalan ini baru pindah. Oh. Tapi aku tetap nggak ngomong ke dia. Enggak, lucu aja. Oh gitu. Jadi seru-seruan aja. Temen paskibra. Tapi kamu kan itu. Pramuka. Namanya siapa? Sudarsa. Sudarsa. Orang mana? Sekarang dari istrinya bukan. Orang mana? Orang sama ke Istiqlal. Kabupaten Kecamatan Sendiri. Kita dulu emang lamanya di Indramayu, Bu. Oh gitu. Dia dulu sekolah juga di Indramayu. Pokoknya udah kayak gini kita pindah ke Serang. Serang tahun 2009 atau 2010 lah kita pindah di sini di Serang.
lama emang di Indramayu sekolah juga. Iya, sekolahnya di Indramayu. Tapi masih ingat ya. Pengingatannya masih bagus, ya pengingatannya masih bagus. Cuman kadang emosinya kita harus tahan, ya. Jangan gampang emosi. Ingat pesennya tadi, BAB di WC, pinter. Di lubang ya, di lubang kloset ya. Jangan sembarangan karena kalau BAB sembarangan itu nggak bagus. Nanti dimarahin sama Allah. Kita harus jaga kebersihan, ya. Itu jeleknya nahan-nahan, kayak pipis apa ditahan dulu. Ntar kalau udah kebelet banget, udah wear aja. Ntar nggak keburu ke toiletnya. Kadang mau sambil jalan, nanti ke kamar mandinya, ntar sambil cara-cara. Nah, kalau mau BAB jangan nunggu sampai kita kebelet. Kalau udah kerasa sedikit langsung ke kamar mandi. Toh cuman jalan nih, ini apa salahnya jalan? Biar sambil olahraga ya. Pak seneng mager ya, pokoknya seneng di tempat aja. Ntar nggak mau lah katanya capek. Kalau pengen sehat harus kita banyak gerak ya, jangan diem aja. Jadi kalau udah ngerasa pengen BAB, pengen kencing ke kamar mandi ya, jangan diem aja ya. Jangan kebanyakan tidur lah, capek banyakan tidur, badannya nggak sehat ya. Oke, nanti di sana ya, di kamar sana. Ya nggak boleh masuk ibunya. Iya, maknya. Maknya sama saudara-saudara lain. Kalau nggak boleh masuk. saya doang yang boleh. Nggak tahu kenapa. Jadi ibu akhirnya tidurnya di luar. Di luar, kadang di masjid. Ibunya yang tidur di luar, dia di rumah. Di dalamnya ya udah semuanya berantakan, kotor yang minta ampun. Ini sempat gimbal di sininya Bu. Terus saya pas mau bawa ikut saya ke kontrakan, saya gunting, saya bersihin semua. Baru kalau sama Mae beneran dipegang, buka pintu aja udah langsung teriak-teriak, langsung lemparin pintu. Emang kenapa marah sama Mae? Marah sama Mae kenapa? Kenapa kesel kenapa sama Mae? Kesel kenapa sama Mae? Aneh ya aja. Ini aja beraknya di plastik, dia pas bermerek itu taruh di WC, diguyur air WC, guyur air dari bakan diguyur bersih, kayaknya masuk WC. Suruh siapa? Situ Mae. Kan ada WC, ngapain di plastik? Jangan di plastik, di WC aja. Mae. Oh Mae, yang kayak gitu Mae. Oh Mae katanya jadi perasaan Mae-nya BAB di plastik. Enggak. WC guyur air bak mandi. Padahal enggak. Mae mau masuknya aja nggak boleh. Semua tuh rumah udah dikuasain sama dia, nggak boleh ada yang masuk. Nah, acak-acakan udah bau kotor. Ini juga ya kena pipis, kena ee-nya, kena kalau headnya lagi head, udah campur semua di kamar situ. Nggak boleh ini jorok ya, terus ya. Di sini nggak boleh jorok ya, harus rajin. Ntar kalau bekas-bekas apa jajanan, banyak plastik disumpelin. Ntar makanan yang itu juga, yo disumpel-sumpelin, diiket-iket di. Ya kayak Bu Gembel berarti. Semua disimpan. Karena males sekali, nggak mau gerak. Iya, pokoknya pengen di tempat di situ. Sempet sampai numpuk plastik-plastik. Entah itu botol-botol aqua atau apa ya, sampai numpuk juga. Kalau dibuang sama yang lain nggak boleh. Enggak, itu mah sumpelin itu kain-kain. Lap apa bedak apa disumpel-sumpel. Masih disumputkan. Iya. Nanti kalau dibersihin baru, tapi nggak sampai banyak, segitu itu udah batas. Udah batasnya. Kalau dulu kan wow. Makan di porsinya gede banget Bu. Kalau sedikit cepet lapar marah. Orang saya kalau kerja gitu saya tinggalin nasi itu, niat hati mah sampai sore saya pulang kerja gitu kan ya Bu. Saya tinggalin tuh. Nyampe tengah hari udah habis. Udah ngamuk-ngamuk gedor-gedor pintu. Terus tetangga kontrakan telepon saya, "Bu, ini budenya ngamuk." Ya, terpaksa saya setengah hari kerja. Tapi minum obat rutin dia. Mau. Kalau minum obat waktu kemarin di rumah aja minum obat terus. Waktu di rumah aja. Enggak, karena sama Mae. Enggak akur, enggak tahu kenapanya. Ini yang ngamuk-ngamuk ngelemparin terus sama Mae-nya orang tua kagetan. Dia kagetan terus panik, gampang paniknya si Mae. Ya udah, cuma tangkol aja di pintu gitu. Ini ambil gitu. Nanti kalau nggak suka lempar keluar gitu.
terus ngelemparin genteng tetangga, ada orang lewat dilemparin, ada anak kecil berisik lagi mainan juga dilemparin, diteriak-teriakin. Nah, heran. Gitu kenapa? Iya, harus sabar ya, nggak boleh marah-marah ya. Di sini banyak teman, tapi kita juga harus saling sabar, harus saling jaga sama teman-teman. Waktunya bantuin saya masak, nanti bantuin ya. Iya. Waktunya masak, bantuin masak ya. Iya, Mbak. Iya. Wih, nyanyi baik tuh mau anak ini. Oh itu mah nggak mau diem, itu mah udah burung beo. Apa tuh capek nyamuk? Burung beo itu mah. Tapi pakai perhiasan juga. Makanya Minta dibeliin. pada ninggal gitu. Kayak no. Kebetulan anak kan jualan. Anak jualan perhiasan, jadi minta.